Shalom, puji Tuhan, jumpa kembali dalam Menara Doa. Ya, pada kesempatan yang baik ini, dalam doa malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang doa Bapa Kami, saudaraku. Dan ini merupakan bagian kedua. Memang apa yang saya bagikan ini sederhana, bagaimana kita bisa memaknai dalam kehidupan kita sehari. Itu yang paling penting yang perlu kita pahami. Nah, untuk itu saudaraku, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali membaca, merenungkan firman-Mu. Terima kasih, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah kami semakin dibukakan pemahaman apa dan bagaimana seharusnya kami bersikap setelah kami belajar doa Bapa kami ini. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kalau kita belajar melihat kembali dalam struktur penulisan dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ya ayat 9 dan seterusnya, saudara, ada 6 permohonan dalam doa Bapa kami yang disusun secara paralel. Ketiga permohonan ini adalah yang pertama untuk kemuliaan Tuhan. Di dalamnya termasuk pengudusan nama, kerajaan, dan kehendaknya. Lalu ketiga sisa yang lainnya itu meliputi permohonan berkat Tuhan atau rejeki. Di dalamnya pengampunan, penebusan adalah untuk kebaikan manusia. Nah saudara, menurut penelitian, doa Bapa kami ini mengandung 3 unsur umum, yaitu pujian, permohonan, dan kerinduan akan datangnya kerajaan Allah. Saudara, ketiga komponen ini mirip dengan doa Yahudi lainnya dari zaman Yesus Kristus. Kemungkinan juga Yesus mengajarkan doa ini kepada rasul-rasulnya dalam bahasa Aram atau Ibrani kuno. Nah saudara, doa Bapa kami atau DBK versi Katolik tidak memuat doksologi yang diberi tanda kurung dalam terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara, dalam beberapa bagian doa Bapa kami versi terjemahan baru LAI memang lebih harfiah daripada versi Katolik. Versi Yunani hagiasteto yang berakar dari kata hagiaso yaitu menguduskan, diterjemahkan dengan verba pasif yaitu dikuduskanlah. Sementara doa Bapa kami versi Katolik menggunakan kata dimuliakanlah yang dapat dilihat sebagai sinonimnya. Jadi saudara tidak usah kaget. Jadi kalau teman-teman Katolik katakan dimuliakanlah. Kalau kita dikuduskan namamu. Nama Tuhan harus dihormati sebagai pribadi yang suci tanpa noda. Saat kita membuat pernyataan ini, itu artinya kita mengakui Tuhan itu sebagai pribadi yang suci dan menghormatinya dengan sepenuh hati. Karena kekudusannya, kita sebagai ciptaannya tidak seharusnya mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Ungkapan dikuduskan namamu itu menjelaskan tentang nama Allah. Itu berarti diri Allah sendiri. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat Matius 6 ayat 9. Dikatakan, dikuduskanlah namamu. Kata kudus atau hagios itu artinya dikhususkan, diistimewakan atau dispesialkan. Berbeda dari yang lain, dipisahkan dari yang lain. Nama dalam tradisi Yahudi bukan sekadar sebutan. Nama itu berkaitan dengan keberadaan diri sang penyandang. Jadi ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu, itu ada kata erat dengan kepribadian Tuhan sendiri, karya, karakter, tindakannya. Kalau kita melihat ketika Yosua dan Musa, ya, di mana Tuhan hadir menyatakan dirinya, mereka diminta untuk menanggalkan kasut, bahkan mereka tidak bisa melihat Allah. Bahkan kita berkali-kali melihat Musa memalingkan diri dan menutup dirinya dari kemuliaan Tuhan karena dosa. Jadi Allah begitu kudus. Ya, karena itu kita sadar
Betapa perlunya kita menghargai Allah. Ketika dikatakan dikuduskan namamu, adakah sikap hormat kita? Nah, saudara, ketika kita bicara tentang nama, saudara, tradisi Sunda ya percaya bahwa sebuah nama bisa memberikan pengaruh atau mempengaruhi nasib si penyandangnya. Ya, contoh, karena sering sakit-sakitan atas saran orang-orang pintar atau paranormal, orang tua terpaksa menggantikan nama anaknya yang semula bernama Andang itu menjadi Andi demi untuk menghindar sakit. Nah, ini saudara percaya atau tidak, tapi itu fakta dalam dunia sekuler. Tapi dalam Tuhan nggak perlu begitu. Nah, tradisi Jawa sedang menggunakan nama dengan awalan su. Kata su itu baik, indah, unggul. Contoh Bapak Presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto, ya, Soekarno pertama, Suseno dan seterusnya. Ya, saudaraku, ya jangan disambung dengan nama Ibrani, misalnya nama Nathan ya, dicampur Jawa, Sunatan ya, itu tidak bagus. Nah, saudara, kita belajar bagaimana bisa melihat kebenaran firman Tuhan tentang nama ini. Dalam perjanjian lama misalnya, kita melihat contoh tokoh-tokoh ya, enggak hanya berapa saja Abraham. Abraham itu bapak yang mulia. Dalam Kejadian 17 Tuhan ubah nama Abraham menjadi Abraham, bapak dari banyak bangsa. Luar biasa. Yang kedua Sarai, itu artinya tuan putriku, menjadi Sarah, putri raja, tuan putri atas rakyat banyak. Yakub seorang penyerobot, seorang penipu ulung. Jadi kalau ada yang suka menipu, mending dipanggil Yakub. Namun Yakub diubah menjadi Israel. Dia bergumul dengan Allah, orang yang bertahan sampai akhir. Itulah Yakub. Nah, beberapa ayat sebagai referensi yang perlu kita renungkan. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Kata mengenal namamu di sini bukan berarti sekadar tahu nama Tuhan, tetapi mengenal karakter, karya, pribadi, dan tindakan Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu bukan sekedar saya tahu tentang Allah, tapi bagaimana kita bisa mengenal. Jadi kata tahu dan mengenal agak beda dalam versi Alkitab. Tahu itu hanya berhenti sebatas kognitif. Tapi mengenal itu lebih dalam. Mengapa kata mengenal seringkali dipakai untuk menggambarkan hubungan, keintiman suami istri. Jadi kata mengenal artinya orang yang mengalami Tuhan. Saudaraku, Yesaya 43 ayat 1b, beginilah firman Tuhan. Hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Perhatikan ungkapan bagian terakhir. Memanggil engkau dengan namamu. Ini bukan berarti sekadar menyebut nama kita. Tapi Tuhan memanggil, mengukur, menilai kita sesuai apa adanya kita masing-masing. Artinya, setiap manusia adalah unik, spesial. Tidak ada yang sama. Dan Tuhan menghargai setiap keunikan kita. Dikatakan tadi, kepunyaanku. Luar biasa. Kita kepunyaan Allah. Mengapa dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, engkau berharga di mata Allah. Nah, jadi ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, itu artinya kiranya Allah Bapa bukan yang lain. Ini pesan yang perlu kita tangkap. Ketika kita berdoa dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Ini memberikan makna. Kiranya Allah Bapa, bukan yang lain. Hanya Allah Bapa. Artinya, Bapa kita tempatkan dalam kedudukan istimewa. Benar-benar menduduki tempat yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Nah, saudara, sebagai pokok pemikiran kita, setiap orang memiliki sesuatu yang diistimewakan dalam hidupnya. Pasti ya. Kita istimewakan apa, sesuatu yang kita sukai. Jadi kalau sesuatu kita istimewakan itu
pasti hati kita ke situ. Ya, pasti ke situ. Nah, saudaraku, karena itu fokus kita akan ke situ. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, berarti kita tidak mengistimewakan Tuhan. Artinya bagi kita bukan Tuhan sesuatu. Bagaimana Tuhan melihat kita kepunyaannya. Karena hati Tuhan ada di tempat kita. Hati, pikiran, prioritas, tujuan hidup. Itu menjadi fokus. Biarlah kita belajar bersama-sama untuk memikirkan hal ini. Jadi betapa pentingnya hati kita tertuju kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya hobi, pikiran kita pada hobi, kesenangan, otomatis Tuhan tidak. Saudaraku, saya sangat prihatin kalau melihat anak-anak Tuhan yang sulit diajak untuk membangun kehidupan rohaninya. Kenapa? Karena memang di hatinya bukan ke Tuhan. Mungkin kepada uang, hobi, kesukaannya. Saudaraku, jadi seorang yang betul-betul mau menguduskan nama Tuhan berarti dia ingin menghormati Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang dia ingin tempatkan dalam hidupnya adalah Tuhan. Jadi ungkapan dikuduskanlah namamu atau dimuliakanlah namamu itu merupakan bentuk penghormatan kepada Allah dengan segala kemuliaan dan kekudusannya. Jadi rumusan doa ini bermaksud untuk apa? Ketika kita berkata dikuduskan namamu, itu tujuannya untuk memuliakan Kristus, pencipta bumi dan seisinya. Selain itu, bagian tersebut juga bertujuan untuk apa? Untuk menghormati Tuhan sebagai pribadi yang suci tanpa noda. Karena kekudusannya, kita sebagai umat Allah tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menyadari betapa perlunya kita punya sikap hormat kepada Allah dan betapa perlunya kita menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Bahwa setiap kami Tuhan untuk menempatkan Engkau yang paling utama dalam hidup kami. Bahwa setiap kami juga untuk belajar menghormati Engkau. Sehingga apapun yang ada di sekitar kami tidak akan pernah menggeserkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa. Biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu, kemampuan dari Engkau. Sehingga kami boleh berjalan sejalan dengan apa yang Kau mau, Kau kehendaki. Berkati apapun jadi pergumulan hidup kami. Tuhan tolong kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.